Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam doa keluarga hari ini. Sebelum melanjutkan doa keluarga ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Keesaan 487, bait pertama dan kedua. Dalam suka, dalam duka. Dalam suka, dalam duka, aku bersyukur. Dalam susah dan senang pun, aku bersyukur. Sebab ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku tetaplah bersyukur. Kemewahan, kekayaan, bolehlah layak. Kedudukan dan jabatan, boleh kau ambil. Asalkan Yesus selalu jadi milikku. Apapun terjadi, Yesus selalu milikku. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah kami terima dari-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas kesehatan, kasih setia-Mu sampai saat ini yang tidak pernah habis-habisnya. Ampuni akan segala kesalahan kami ya Tuhan, kalau kami sering tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, kiranya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong, agar dia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Roma pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Roma pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini.
Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah ada suka di balik derita. Dalam kisah penciptaan diceritakan bahwa manusia diciptakan baik adanya. Jadi semua manusia sebenarnya memiliki sebuah kebaikan atau punya tujuan untuk melakukan kebaikan. Tetapi pada kenyataannya ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia juga diberikan kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk berkehendak sendiri. Dan ternyata kehendak bebas yang diberikan oleh Allah diarahkan kepada hal-hal yang berbeda dengan tujuan Allah ketika menciptakan manusia. Makanya kemudian manusia memberontak terhadap Allah, manusia melakukan dosa, manusia melakukan kesalahan. Dan itulah kita, manusia, yang ketika kita diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan, maka tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita tidak mampu untuk mengelak ketika kita mendapat godaan dan cobaan untuk melakukan hal yang jahat. Padahal kita diciptakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan segambar dengan Allah sendiri dan mitra atau gambar rupa dan gambar Allah. Yang itu berarti sebenarnya manusia diciptakan tanpa dosa. Tetapi kehendak bebas itulah yang kemudian dipergunakan oleh manusia yang menjadikan manusia memang bukan sebagai robot tetapi menjadi manusia yang mandiri, manusia yang memiliki kemampuan untuk memilih, dan pilihan itulah yang kemudian menentukan manusia itu sendiri ketika ia memberontak kepada Allah dan ia melakukan sebuah tindak kejahatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita semua di antara kita, baik saya, Bapak Ibu, Saudara, Oma Opa, kakak, adik, dan siapapun pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan tindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Sadar atau tidak, ketika kita berupaya sedemikian rupa untuk melakukan kebaikan, maka ada sisi lain di mana kita melakukan kejahatan yang memang di luar dari kemampuan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini pun juga bergumul, juga menyatakan dirinya menjadi seseorang yang memang sangat sulit sekali ketika ia menyadari bahwa dirinya ingin melakukan sebuah perbuatan baik, ingin tetap melakukan kehendak atau hukum Allah, tetapi ia menyadari bahwa di dalam dirinya, bahwa tubuhnya melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu tidak melakukan hukum Allah. Ia menyadari bahwa di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat ada hukum-hukum lain yang berusaha untuk menjauhkan dia dari kehendak Allah. Dan itulah menunjukkan sebuah kelemahan di dalam diri manusia, di dalam diri Paulus, bahwa memang dia menyadari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan memang itu merupakan sebuah penderitaan tersendiri bagi Paulus ketika ia terus berusaha menjadi utusan Tuhan, pilihan Tuhan, yang ia merasa sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dilayakkan oleh Tuhan, ketika ia menyadari dalam hidupnya, di masa lalunya ia menjadi orang yang sangat tidak berguna, menjadi orang yang sangat begitu kejam, menjadi orang yang sangat menganiaya orang-orang pilihan Tuhan, tetapi Allah memilihnya dan kemudian menjadikan utusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang dialami oleh Paulus memang bukan sekedar penderitaan fisik saja, tetapi penderitaan batin ketika ia harus memilih apakah memilih hal tersebut atau memilih
hal yang lain, karena ia sadar bahwa pilihan itu semuanya memiliki resiko. Bahkan dengan tegas atau dengan sadar dia mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ia menyadari bahwa tubuh ini menjadi sebuah tempat yang mengekang hati nurani, yang mengekang keinginan dan hasrat dia untuk melakukan hukum Allah. Tetapi ia tidak mampu untuk melepaskan diri dari derita ketika dia masih memiliki tubuh uh, secara fisik yang kita tahu bahwa Paulus memiliki kelemahan, memiliki cacat, memiliki sakit, memiliki penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan. Dan itu merupakan penderitaan tersendiri. Derita buat Paulus. Tetapi kemudian Paulus betul-betul menyadari, belajar untuk menyadari bahwa ketika derita yang dia hadapi tidak bisa lepas begitu saja, walaupun dia sudah meminta kepada Tuhan. Bahkan juga ketika Allah sudah mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu," maka apa yang harus dilakukan oleh Paulus? Maka Paulus berusaha mencari makna di balik semua itu. Bahwa ternyata tidak terus-menerus ia menderita, karena kemudian dalam surat-suratnya yang lain, Paulus mengatakan, "Aku bersuka cita ketika mendengar imanmu, ketika mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan." Nah, Bapak Ibu dan yang dilakukan oleh jemaat. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti mengajarkan kepada kita ketika derita kita hadapi, ketika sakit penyakit kita alami, ketika kelemahan tubuh sudah betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita, maka sebenarnya kita bukan berarti menjadi orang yang tidak berdaya sama sekali, menjadi orang yang tidak mampu atau tidak berguna sama sekali. Tetapi seperti yang dicontohkan oleh Paulus, "Aku bersukacita mendengar berita jemaat melakukan hal yang baik." Maka ini jugalah mungkin boleh menjadi perenungan kita, bahwa ketika kita mendengar ada orang-orang yang melakukan hal yang baik, ada orang-orang yang terus berjuang, berusaha untuk melakukan hal yang baik, maka itu juga boleh menjadi kesukacitaan buat kita. Anggota keluarga yang mungkin juga punya rencana atau hal-hal yang baik, biarlah kita juga ikut bersukacita, kita ikut mendukung di dalam doa, mendukung di dalam memberikan semangat dan apapun yang bisa kita lakukan, dengan tidak mengeluh dan fokus hanya kepada penderitaan kita saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara di mana saja berada, biarlah melalui perenungan ini kita boleh diingatkan, ada suka di balik derita. Dan kita tidak akan terus menderita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Allah yang penuh kasih, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang telah lalu. Dan kami juga boleh mengucap syukur karena kami boleh ada kembali di dalam kehidupan yang baru, di mana kami siap untuk melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh melakukan apa yang terbaik, yang boleh kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, boleh menjadi berkat, bahkan setiap kata, perbuatan, tingkah laku, dan apapun yang kami pikirkan boleh memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk saudara-saudara kekasih kami yang pada hari ini bertambah usia, merayakan hari ulang tahun mereka. Kami berdoa untuk kekasih kami Lam Sancen, untuk Ibu Setiawati Setia Husada, Bu Yus Medina Pakpahan, Bapak Hengki Suhen Dinata. Biarlah mereka boleh senantiasa mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang hidup mereka, bahkan hari ini boleh bertambah usia mereka.
Dengan bertambahnya usia, biarlah mereka boleh semakin mengucap syukur, semakin menjadi berkat, dan boleh melakukan setiap apa yang Tuhan berikan kesempatan untuk mereka boleh lakukan. Mereka pun juga boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, dan orang-orang yang mereka kasihi. Dan apapun yang mereka lakukan, biarlah boleh berhasil dan boleh memberikan kebahagiaan. Kami juga masih terus berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah mulai memasuki usia sekolah, bahkan sudah melaksanakan secara onsite. Biarlah Tuhan terus menjaga mereka dengan kesehatan yang mereka boleh dapatkan, sekalipun situasi pandemi masih juga belum berakhir. Namun kami yakin dan percaya apapun yang boleh kami lakukan, khususnya anak-anak kami, mereka pun juga boleh bersuka cita, boleh terus bergembira, dan boleh melakukan tugas tanggung jawab sebagai pelajar ketika mereka melaksanakan proses belajar mengajar secara onsite. Kami sebagai orang tua pun juga boleh mendukung mereka, boleh memberikan yang terbaik untuk pendidikan mereka, untuk hari depan mereka, bahkan mereka menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang baik, anak-anak yang memahami akan kasih dan cinta Tuhan melalui kami orang tua dan orang-orang yang mereka kasihi. Dan biarlah mereka pun juga boleh mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan dan mengembalikan hal-hal baik yang daripada Tuhan melalui kami, orang tua dan orang dewasa, kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Walaupun mereka masih kecil, namun mereka boleh belajar akan artinya mengucap syukur dan berbagi. Kami juga mau berdoa terus Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, agar Tuhan tetap menjaga kehidupan perekonomian, kenegaraan, kebangsaan, keagamaan, dan kehidupan toleransi bersama kami seluruh masyarakat, agar pada akhirnya kami boleh saling menghormati satu dengan yang lain, kami boleh saling menghargai, terlebih kami boleh saling peduli dan saling berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memperlengkapi permohonan doa-doa kami dan apapun yang menjadi kebutuhan untuk kami boleh penuhi, dan kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk terus berjuang menghadapi setiap pergumulan, persoalan, dan hal-hal yang harus kami hadapi, walaupun itu cukup berat, namun kami yakin dan percaya Tuhan memampukan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Inilah seluruh doa kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan dapat menguatkan kita untuk tetap beriman. Kita tetap mengharap pertolongan Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Tuhan selalu beserta kita. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 489. Kita akan menyanyikannya 2 kali. Kala hidupku. Kala hidupku tak berhenti didera oleh karena duka dan derita penuh, ku tetap mengharap
hidupku tak berhenti didera oleh karena duka dan derita pedih. Ku tetap mengharap pertolongan Tuhan agar terlepas segala rasa sedih. Sungguh besar kuasa Allah, hikmatnya, rencananya tepat dan selalu benar. Hanya Allah naungan teguh, padanya ku hidup aman serta tentram. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Tidak ada di antara kita yang ingin di dalam hidup ini selalu mengalami penderitaan. Tetapi tidak ada seorang pun juga yang bisa mengelak ketika penderitaan atau derita itu datang di dalam hidup kita. Namun, yakin dan sadarlah di setiap kehidupan kita ada penderitaan tetapi ada suka. Tidak balik dari penderitaan itu, kita bisa banyak belajar tentang bagaimana Allah memberi kesempatan kepada kita untuk kita bertahan, untuk kita bergantung, untuk kita setia kepada Tuhan, dan terus menyebut nama Tuhan, bahkan kemudian membiarkan Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kita, bekerja di dalam kehidupan kita, karena kita tahu, karena kita yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Ada suka di balik derita. Oleh karena itu, biarlah ketika penderitaan itu datang, jangan berlama-lama kita ada dalam penderitaan, tetapi mari kita juga boleh merasakan sukacita di balik penderitaan. Dan semua itu hanya boleh terjadi ketika kita meyakini bahwa Allah punya rencana dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Ikut Tuhan Yesus.